sekarang kasus kedua di mana saya bertindak sebagai coach. Di kasus kedua itu ada latar belakang kegiatan coaching. Pak Jailani adalah seorang guru di sekolah dasar. Beliau merasa kesulitan dalam menangani beberapa murid yang kurang fokus saat belajar di sekolah. Dan ada juga murid yang sangat lemah dalam menerima pembelajaran yang beliau sampaikan. Tujuan kegiatan coaching, Pak Jailani ingin mengobrol dan meminta pendapat dan masukan dari rekan sejawatnya, Ibu Maya, agar beliau dapat menemukan ide atau solusi untuk meningkatkan perhatian dan semangat murid saat kegiatan belajar di sekolah dan membuat murid menjadi lebih memahami pembelajaran yang disampaikannya dengan baik. Kita mulai ya Pak J. Oke, Bu. Assalamualaikum, selamat siang Pak J. Gimana kabar Bapak hari ini? Oh iya, kemarin menghubungi saya ya, kira-kira ada hal apa yang ingin kita bicarakan Pak? Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Iya Ibu, saya ingin bercerita nih sama Ibu. Oh, silahkan Pak, dengan senang hati. Tapi setelah bercerita nanti, memangnya hal apa yang ingin Bapak harapkan? Setelah bercerita, saya berharap nih Bu, mendapatkan solusi nih Bu, bagaimana mengatasi permasalahan saya ini untuk kedepannya nih Bu. Oh iya Pak J, pasti. Kalau boleh tahu nih Pak J, permasalahannya apa ya Pak? Ini Bu, tentang permasalahannya ini masalah mengenai murid-murid saya. Ada beberapa murid saya yang kurang fokus Bu dalam memahami pembelajaran yang saya kasih Bu di dalam kelas. Oh begitu ya. Kalau boleh tahu penyebab murid Bapak kurang fokus dalam pembelajaran itu apa ya Pak? Ada beberapa faktor Bu yang membuat murid saya ini kurang fokus Bu. Oh ada beberapa faktor. Faktor apa aja itu ya Pak? Saya sudah bertanya nih langsung kepada murid tersebut, kenapa dia tidak fokus. Beberapa dari mereka Bu tidak sarapan Bu rupanya pagi ke sekolah. Kemudian ada anak yang mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran dari saya Bu. Itu dia yang sudah saya cari permasalahannya Bu di dalam kelas tersebut. Oh gitu ya Pak ya. Jadi seberapa besar gitu harapan Bapak kepada anak itu terhadap pembelajaran yang Bapak sampaikan? Harapan saya Bu, dengan menjelaskan pembelajaran terhadap anak tersebut bisa lebih fokus Bu dalam menerima dan memahami pembelajaran, dan saya berharap mereka tuh dapat merespon pembelajaran yang saya berikan Bu. Itu harapan saya Bu. Gitu ya Pak J ya. Baik Pak, setelah Bapak mengetahui penyebab permasalahan ini, terus bagaimana langkah Bapak untuk mengatasinya? Iya Ibu, terpikir nih Bu oleh saya bagaimana mengatasinya, yaitu saya memiliki ide bagi murid yang belum sarapan, saya tidak akan henti-hentinya mengingatkan anak untuk sarapan dan menginformasikan kepada anak dan orang tua bahwa sarapan itu penting untuk agar anak tersebut fokus Bu dalam pembelajaran di sekolah nanti. Dan kemudian bagi anak-anak yang mengalami kesulitan pembelajaran dalam memahami pembelajaran dari saya itu akan memberikan bimbingan khusus Bu dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak tersebut Bu. Baik Pak Jailani, menurut saya itu rencana yang sangat luar biasa ya Pak Jailani ya. Salut buat Bapak nih dengan mengingatkan anak-anak pentingnya sarapan dan menginformasikan pada orang tua murid bahwa sarapan itu sebenarnya penting agar anak itu lebih fokus ya Pak ya menerima dan memahami pembelajaran. Dan untuk murid yang mengalami kesulitan menerima pembelajaran, Bapak katakan tadi akan memberikan bimbingan khusus dan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak. Kalau boleh tahu bimbingan seperti apa yang Pak J berikan gitu kepada mereka? Di sini saya akan memberikan latihan soal tentang pemahaman terhadap anak tersebut dengan metode pembelajaran tanya jawab Bu, dan dengan mendampingi anak tersebut dalam mengerjakan latihan soal tersebut Bu. Dalam artian anak tersebut akan menjadi akan saya kontrol, akan saya perhatikan dalam hal mengerjakan apa-apa yang saya instruksikan tadi Bu gitu. Oh gitu ya Pak ya.
Bapak terus memberikan bimbingan dengan metode tanya jawab dan kemudian terus mendampingi anak dalam mengerjakan latihan soal. Kapan ya Bapak akan melaksanakan bimbingan tersebut? Yang pastinya saya akan melakukannya Bu saat pulang sekolah Bu, agar teman-teman yang lain tidak terganggu, dan sebelumnya saya akan konfirmasi dulu ke orang tua murid bahwasanya saya akan memberikan bimbingan khusus pada anak tersebut Bu, seperti les tadi itu tambahan kepada dia gitu di waktu pulang sekolah. Oh, bagus sekali tuh Pak J. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana menyelesaikan masalah yang akan Bapak terapkan nanti? Saya akan melakukan kegiatan ini secara konsisten dan berkelanjutan untuk membimbing anak tersebut sampai mampu dan sampai terlihat perubahan dalam diri anak tersebut Bu. Oh, oke. Siapa yang akan terlibat dalam menyelesaikan masalah Bapak ini, Pak? Tentunya saya akan melakukan kolaborasi Bu kepada kepala sekolah, orang tua murid yang ikut kerjasama, dan serta rekan sejawat. Karena apa yang ingin saya lakukan tentunya saya akan melaporkan dulu kepada kepala sekolah kan Bu. Kan kemudian saya akan berbicara kepada orang tua bahwa saya akan memberikan pembelajaran khusus bagi mereka dan meminta bantuan dari rekan sejawat apabila nanti ada permasalahan yang terjadi gitu Bu. Oh, baik Pak. Saling berkolaborasi ya Pak ya, intinya ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut Bapak yang akan Bapak lakukan ke depannya? Oh, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini pada murid yang membutuhkan bantuan dari saya ini, Ibu. Bagus sekali ya rencana Pak Jelani ini. Ini berarti nanti ke depannya agar murid lebih fokus terhadap pembelajaran yang Bapak sampaikan dan Bapak akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan warga sekolah ya Pak, serta memberikan bimbingan yang lebih pada murid yang membutuhkan. Baik Pak Jailani, dari perbincangan kita ini bagaimana sekarang perasaan Bapak? Alhamdulillah Bu, perasaan saya saat ini terasa lega Bu, karena mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang terjadi pada murid saya Ibu. Saya merasa lega nih Bu, udah senang gitu. Oke, lega ya Pak ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya rasa perbincangan kita ini sangat luar biasa ya Pak. Saya harap Pak Jailani dapat melaksanakan sesuai rencana yang Bapak utarakan tadi. Tetap semangat ya Pak J ya. Amin, amin. Semoga apa yang saya harapkan itu dapat terlaksana. Yang pastinya saya tetap semangat kok Bu dalam membimbing murid-murid saya untuk menjadi yang lebih baik. Iya, harus tetap semangat ya Pak ya. Ya. Amin. Baik Pak Jailani, masih ada hal lain yang ingin dibicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu untuk permasalahan ini. Dan terima kasih ya Ibu untuk waktu luang yang Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Pak J. Baik Pak, saya mohon undur diri ya Pak. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu, terima kasih. Refleksi diri latihan coaching, nama saya Nur Mayasari, CGP Angkatan 10. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya dapat fokus mendengarkan permasalahan yang dihadapi coach, serta memberikan pertanyaan pemantik yang dapat membantu coach untuk menyelesaikan masalahnya. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang membuat coach bisa lebih memilih jalur alternatif penyelesaian permasalahannya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Mencoba selalu fokus dan konsentrasi mendengar jawaban dari coach, serta membuat suasana percakapan menjadi rileks. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Mencoba mempraktikkan peran coach dan coach dalam kegiatan sehari-hari di sekolah bersama rekan-rekan guru dan murid di sekolah. Kemudian, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan itu ketika awal di percakapan itu merasa sedikit canggung dan malu ya. Tapi karena coachnya bisa membuat suasana percakapan menjadi lebih nyaman, saya merasa lebih bisa mengikuti suasana bertukar pikiran sehingga merasa lebih terbuka dalam bercerita.
saya juga menjadi lebih bersemangat serta lebih memiliki motivasi dalam menghadapi permasalahan yang ada. Terima kasih.